Ya, banyak berbondong-bondong, spesialis kesembuhan gitu kan. Nah sekarang coba bayangkan ya, teman-teman di rumah bayangkan ya. Kan sekarang COVID, ya kan? Banyak yang sakit dong, banyak yang akhirnya membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, ya kan? Seluruh dunia, bayangkan. Oke, skupnya kita kecilkan, di Indonesia saja. Mari hamba-hamba Tuhan yang dulunya KKR Mukjizat Kesembuhan, sekarang buat gitu loh. Sekarang buat dan bikin, dan saya akan kirim orang yang akan datang kepada Anda. Saya yakin, jamin rame gitu kan. Yakin saya akan kirim orang, saya akan utus teman-teman rekan-rekan yang kena COVID gitu kan. Saya akan bantu publikasikan. Keluar sekarang, harusnya ini waktunya Anda untuk pasang banner besar-besar gitu kan. Dan mungkin diizinkan di istana ngajarin KKR, bahkan di Monas KKR-nya tuh, Mukjizat Kesembuhan. Tapi sekarang mana? Batang hidungnya nggak ada yang berani nongol tuh, hamba-hamba Tuhan yang dulunya gembar-gembor mukjizat. Sekarang momentum besar bagi mereka hilang semua kucar kacir. Nah di sini Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Malam hari ini saya sangat senang kembali berjumpa dengan setiap kita. Kita ngopi di rumah saja pada malam hari ini. Saya sudah siapkan kopi latte untuk acara ini. Untuk memulainya saya akan seruput dulu. Teman-teman bisa ngopi di rumah aja, di rumah masing-masing untuk menyiapkannya. Biarlah pada malam hari ini kita tetap terus dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya seruput dulu kopinya. Nikmat, mantap ya. Dan pada malam hari ini saya melanjutkan kembali di dalam Kisah Para Rasul, yang dimana kita melanjutkan kisah Rasul Petrus yang pada waktu minggu lalu Ananias dan Safira akhirnya putus nyawanya gitu ya, karena memiliki motif dalam pelayanan yang tidak beres gitu kan. Maka keduanya suami istri ini yang bersepakat untuk memiliki hati yang menyimpang gitu ya, yang dikuasai oleh si jahat. Ketika mau berbagian dalam pekerjaan Tuhan, akhirnya putus nyawanya. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan, ada tanda-tanda dan mukjizat yang terjadi oleh Rasul Petrus gitu ya. Jadi kita akan coba melanjutkan. Saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh kembali dihangatkan oleh firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam waktu-waktu ke depan. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan, yang dengan kesederhanaan yang ada, kira kami boleh membahas kebenaran firman Tuhan. Kenyangkan kami dengan kuasa-Mu, kebenaran firman Tuhan biarlah meraja atas kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan juga untuk hamba-Mu ini. Tuhan tolong urapi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami oleh perkataan Allah yang hidup itu, yaitu firman Allah yang akan kami dengar pada malam hari ini. Amin. Dan saya akan coba, ini ada tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Kita akan coba masuk di perikop ini terlebih dahulu, yang terlebih dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16 gitu ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dalam tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, kita coba akan kupas sedikit demi sedikit gitu ya. Di ayat 12 dikatakan bahwa, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak gitu ya.
Jadi tanda dan mukjizat ini bagian daripada sebenarnya ini loh rasul yang diutus daripada Tuhan gitu ya. Karena tanda yang dilakukan atau mukjizat yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan gitu ya, khususnya Petrus pada waktu itu adalah untuk menunjukkan sesungguhnya mereka memiliki kuasa surgawi gitu ya. Mereka berasal daripada Tuhan yang diutus oleh Allah ya. Jadi perlambangan dari utusan daripada Tuhan di dalam kisah perjanjian dalam perjanjian baru, rasul menjadi bagian daripada ini loh wakilnya Tuhan, kira-kira demikian. Nah, tanda-tanda dan mukjizat itu menyertai setiap mereka, yaitu rasul-rasul ini sebagai gitu ya, sebagai ini penekanannya lebih kepada ini loh mereka yang diutus dari Allah Bapa gitu, ini yang diutus daripada Tuhan sendiri dan mereka mendapat satu tugas yaitu pemberitaan Injil. Selalu ketika kita melihat bahwa ada fenomena atau terjadi tanda atau mukjizat itu selalu diiringi atau diikuti dengan pemberitaan Injil. Dan ini pun terjadi ketika Tuhan Yesus melakukan beberapa tanda mukjizat selalu disertai dengan pemberitaan Injil yang mengarah kepada iman. Nah, ini seringkali dilupakan gitu ya. Jadi mengenai pemberitaan Injilnya ini seringkali dilupakan ya. Jadi ada orang kalau di postmodern ini saya itu bukan tanda ya. Jadi tanda mukjizat ini bukan saya berarti mengecilkan atau mengekang kuasa Roh Kudus, tidak. Maksud saya sekarang ini sudah lebih menekankan kepada kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi bukan tidak ada mukjizat atau tanda lain sebagainya, bukan. Tetapi ada mukjizat yang lebih besar lagi daripada sekedar yang sakit sembuh gitu kan. Ada yang mukjizat yang lebih besar lagi, yaitu apa? Orang buta melihat gitu ya. Ya, orang yang buta akan kebenaran maka melihat kembali kebenaran. Nah, ini dia mukjizat ya. Jadi kita nih sekarang harusnya para hamba Tuhan nih kuasanya yang lebih besar yang seperti itu mukjizat loh. Jadi ketika orang nggak ngerti firman, orang lumpuh secara rohani, lalu mereka mendengar firman itu, mereka mengerti kebenaran firman Tuhan seperti orang yang tuli gitu, lalu akhirnya mendengar gitu ya, mampu mendengar, menangkap kedua firman Tuhan itu, maka kita sesungguhnya sudah melakukan tanda atau mukjizat juga sebenarnya. Nah, seringkali ini yang saya mau coba perluas gitu ya. Jadi mukjizat di sini bukan sekedar mukjizat tuli secara fisik gitu ya, lalu akhirnya bisa mendengar, buta secara jasmani gitu ya, lalu bisa melihat, bukan. Jadi ada makna rohani yang harusnya kita tekankan, ini pun masih berlaku dan selalu merujuk kepada pemberitaan firman atau kepada iman seseorang ya. Jadi Rasul Petrus gitu kan, Tuhan Yesus juga pada waktu melakukan tanda dan mukjizat itu menekankan, meletakkan dasar iman mereka, yaitu kepada firman, kepada kebenaran. Nah, ini yang paling penting, yang ini seringkali dilupakan. Nah, saya berharap kita mau untuk benar-benar apa ya, kalau kita mau mengalami mukjizat dalam hidup kita ya, mukjizat rohani ya, yang seringkali orang nggak mau terima mukjizat rohani, yaitu ketika kita semakin mata kita yang buta rohani nih gitu ya, yang mungkin berat gitu kan, samar-samar nggak ngerti firman gitu kan, tapi sekarang dicelikan, bisa melihat gitu kan, mana yang benar, mana yang salah, bisa ngelihat gitu kan, wah ini palsu, ini sejati. Nah, itu Anda dicelikan matanya. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya Anda dan saya harus miliki gitu ya, dan saya pengen kita semua memiliki hal itu. Jadi saya berharap kita semua ini memiliki pengertian yang mendalam mengenai hal-hal demikian gitu ya. Jadi saya berharap kita benar-benar concern terhadap kesembuhan rohani, kira-kira gitu ya, mukjizat tanda rohani, yaitu mengerti firman Tuhan ya. Nah, jadi ketika kita lihat bahwa rasul-rasul itu mengadakan tanda mukjizat di antara orang banyak, terus di depan umum, sepertinya bukan untuk show off, bukan sebenarnya ya, bukan untuk show off. Jadi mereka melakukan itu untuk mereka bahwa setiap kejadian tanda dan mukjizat itu bisa dikonfirmasikan, atau kalau misalnya terjadi persekongkolan gitu ya, kalau terjadi persekongkolan maka itu akan bisa langsung dibantah, atau misalnya bisa dicek langsung apakah ini disetting gitu ya, atau sebenarnya emang sesungguhnya real gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi bukan hanya untuk supaya show off, bukan. Tujuannya bukan itu. Di depan orang banyak, terus diserambi Salomo gitu ya,
supaya mereka mengetahui juga bahwa ini bukan setting-settingan gitu loh. Jadi mereka langsung bisa ngecek, mereka juga saksi matanya banyak gitu kan, kalau ini setting-settingan atau ini dibuat-buat gitu kan. Nah ini bisa langsung ketahuan gitu ya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa tidak ada settingan atau setup apapun, pure murni yang terjadi adalah apa adanya yang daripada Allah sendiri. Nah, ini memberikan penggambaran juga orang lain pun bisa mengetahui dan mengkonfirmasi bahwa Rasul ini berasal diutus daripada Tuhan. Memiliki kuasa daripada Allah, kalau tidak akan mungkin terjadi. Kalau terjadi persenggolan langsung tercium saat itu juga. Karena saksinya banyak. Ya. Saksinya banyak dan akhirnya disaksikan oleh orang di depan umum. Jadi kalau misalnya Anda mau settingan, mau ngumpet dari mana gitu ya. Nah ini yang harus kita cermati. Bukan untuk show off, bukan untuk weh saya hebat lu, ngadakan KKR kesembuhan Petrus gitu kan di Serambi Salomo gitu kan, ditulis banner besar-besar misalnya. Tidak untuk show off, tidak untuk show off. Sekali lagi ketika di Serambi Salomo, Petrus pun tidak, ayo mari datang tumpangin tangan gitu, tidak. Justru mereka berbondong-bondong karena melihat ada kuasa yang daripada Allah turun atas mereka, dan mereka yakin gitu kan dengan tanda dan mukjizat itu adalah dari Allah. Mereka datang gitu kan dengan iman mereka, pengharapan mereka, maka ketika itu mereka disembuhkan gitu kan karena iman mereka. Kembali lagi ketika kita melihat bahwa justru mereka meletakkan supaya ketika itu Petrus lewat, bayangannya gitu kan akan menyembuhkan gitu kan. Wah ini luar biasa ya. Hal-hal besar yang Tuhan Yesus pernah ngomong juga. Nah, engkau akan melakukan hal-hal yang besar gitu ya. Waktu zamannya Tuhan Yesus, orang yang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubahnya saja maka aku akan sembuh. Ini bayangan Petrus. Jadi nggak harus meraih jubahnya Petrus, tapi bayangannya saja. Kebayang ya, bayangan Petrus saja sudah bisa menyembuhkan. Luar biasa kan gitu kan. Waduh ini luar biasa ini. Kalau saya lihat bahwa ini tanda-tanda yang mengiringi para rasul gitu kan. Mereka percaya itu adalah kuasa daripada Allah. Mereka akhirnya memiliki pengharapan di dalam iman mereka. Nah karena Petrus selalu memberitakan Injil gitu loh. Jadi Petrus nggak minta-minta duit gitu loh. Nggak minta-minta sumbangan. Tidak gitu kan. Tidak gitu kan. Nggak ada, ya nggak ada demikian. Walaupun kita tahu bahwa akhirnya mereka memberikan segala sesuatunya berbagian untuk pekerjaan Tuhan, meletakkannya di kaki Rasul ya. Minggu lalu kita sudah bahas salah satu Ananias Safira yang akhirnya karena tidak memiliki motif yang memiliki motif yang menyimpang atau membengkok hatinya, maka akhirnya ditewaskan gitu ya. Wih ngeri sekali gitu. Itu pun mukjizat, tanda kan. Nah ini tanda ini kan selalu ada juga kengerian, bayangin ya. Jadi mereka pada takut tuh gitu loh. Wah ini sungguh-sungguh, makanya jangan disoroti yang sembuh-sembuh saja. Tapi ada juga yang nggak benar mati. Nah ini kan mengerikan. Mereka bisa melihat ini, makanya mereka tahu bahwa Petrus ini adalah yang diutus daripada Allah gitu loh. Nah memiliki kuasa daripada Allah. Karena yang nggak benar akhirnya ketahuan, dan akhirnya pada waktu itu juga mati seketika. Disaksikan orang banyak. Minggu lalu kita sudah bahas, bayangkan ya. Jadi mereka tuh mengetahui hal itu. Jadi bukan menyoroti bahwa Petrus itu penyembuh loh, spesialis loh, dia menyembuhkan banyak penyakit. Walaupun kita tahu, tadi saya sudah baca, disembuhkan semua berduyun-duyun dari sekeliling kota Yerusalem, bawa orang yang timpang, semua dibawa dan semuanya disembuhkan. Ini totally kalau kita tahu bahwa pekerjaan daripada Tuhan ya. Ini semua penyakit yang dibawa disembuhkan semua, nggak ada yang setengah-setengah. Tapi zaman sekarang kadang pilih-pilih ya yang sakitnya ya. Kira-kira orang datang terus bawa, terus ada yang sakit, ada yang enggak. Jadi yang sembuh, yang sakit sembuh diekspos gitu ya. Yang didoakan nggak sembuh nggak diekspos karena nggak komersil gitu. Jadi yang diekspos adalah yang datang sakit terus sembuh terus diekspos gitu ya. Dan dianggapnya ada ya kuasa ilahi, misalnya mukjizat ilahi gitu kan. Tapi ada juga yang sakit nggak disembuhkan, dia juga datang pada waktu diundang altar call, nggak disembuhkan, nggak diekspos gitu loh. Nah ini kadang setting-settingan gitu ya, setting-settingan, dan ini tidak sama sekali disetting oleh
Rasul Petrus. Sekali lagi ya, tidak ada setting-settingan, bukan sinetron gitu ya, bukan sinetron ini, bukannya apa istilahnya reality show, bukannya enggak ya. Jadi ada tim kameranya gitu kan, ada agentnya, nggak ada kayak gitu ya, nggak ada prank-prankan juga gitu. Ini semua murni yang terjadi adalah kuasa Allah turun atas para rasul, dan kita melihat bahwa ada yang disembuhkan. Ini bukan settingan gitu ya. Jadi teman-teman harus bedakan antara zaman sekarang dengan zamannya Petrus waktu menyembuhkan. Zaman dulu juga ada mukjizat kesembuhan segala macam. Sekarang juga harus dikerjakan, dok, kan akan melakukan hal yang lebih gitu kan. Iya benar, tapi sekarang tuh sifatnya udah kayak settingan dan sifatnya udah tanda petik gitu ya, untuk ya branding ya, personal brand gitu ya. Jadi KKR spesialis mukjizat apa gitu ya. Akhirnya banyak berbondong-bondong spesialis kesembuhan gitu kan. Nah sekarang coba bayangkan deh teman-teman di rumah, bayangkan deh, kan sekarang COVID ya kan, banyak yang sakit dong, banyak yang akhirnya membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan ya kan, seluruh dunia. Bayangkan, oke, skupnya kita kecilkan di Indonesia saja. Mari hamba-hamba Tuhan yang dulunya KKR mukjizat kesembuhan, sekarang buat gitu loh. Sekarang buat dan bikin, dan saya akan kirim orang yang akan datang kepada Anda. Saya yakin, jamin rame gitu kan. Yakin saya akan kirim orang, saya akan utus teman-teman rekan-rekan yang kena COVID gitu kan. Saya akan bantu publikasikan. Keluar sekarang, harusnya ini waktunya Anda untuk pasang banner besar-besar gitu kan. Dan mungkin diizinkan di istana ngajarin KKR-nya, bahkan di Monas KKR-nya tuh, mukjizat kesembuhan. Tapi sekarang mana? Batang hidungnya nggak ada yang berani nongol tuh, hamba-hamba Tuhan yang dulunya gembar-gembor mukjizat. Sekarang momentum besar bagi mereka hilang semua kucar-kacir. Nah di sini saya melihat bahwa di dalam masa COVID ini justru kita nih kaum awam gitu ya, makin dicelikan. Nah ini dia, mukjizat terjadi bagi setiap kita kaum awam yang dulu kita buta gitu kan, nggak bisa ngelihat, nggak bisa bedain hamba Tuhan ini benar apa enggak gitu ya, karena fenomena kita nggak bisa, selama ini kita dininabobokan. Begitu di tengah-tengah COVID kita makin dibelengkan orang awam. Kenapa? Oh iya ya, hamba Tuhan yang kemarin gembar-gembor teriak-teriak mengenai mukjizat-mukjizat, KKR kesembuhan-kesembuhan, mana sekarang nggak nongol. Nah berarti apa? Nggak beres nih. Kenapa takut? Anda punya spesialis kesembuhan kan, mukjizat kan? Atau jangan-jangan gitu ya, dulu settingan. Saya nggak berani memperkirakan itu gitu kan. Kita anggap oknum-oknum tersebut mungkin gitu kan settingan. Kalau nggak settingan, kenapa sekarang nggak tampil? Ya, atau jangan-jangan karunianya hilang, mungkin gitu ya. Lucu juga gitu ya, aneh gitu ya. Jadi ya sudahlah gitu kan. Teman-teman jangan terbius gitu ya. Jadi saya mau kita semua yang saat ini orang awam justru di tengah-tengah COVID mendapat mukjizat rohani, yaitu Anda dan saya matanya dicelikan gitu ya. Dan telinga kita yang tuli mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang asali lewat hal-hal demikian yang pandemik, selama pandemik ya. Banyak cuap-cuap gitu kan, nubuatan palsu juga kita ngelihat tuh. Aduh, ini luar biasa ya. Yang mendapat tanda dan mukjizat itu, yang mukjizat terjadi itu justru kita kaum awam. Nah, ini umat-umat pilihan yang akhirnya Tuhan memanggil seruannya ketika Rasul Petrus itu berseru di Serambi Salomo. Tuhan izinkan dia berada di luar di Serambi Salomo, semacam teras gitu ya, di depan umum dengan terbuka demikian untuk menyampaikan penjangkauan pemberitaan Injil bagi setiap orang-orang yang ada di sana. Kan di situ ramai sekali. Diizinkan oleh Tuhan mereka melakukan ibadah di sana, pembelajaran di sana. Justru di situ ada pemberitaan Injil. Di tengah-tengah pandemik, kita juga dipanggil kembali oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang diserukan bagi setiap kita, yang akhirnya kita tahu ada hamba Tuhan yang dulu saya nggak tahu gitu kan. Dulu saya buta, dulu saya tuli. Sekarang saya mendengar di tengah-tengah pandemik, justru Tuhan membukakan mata kerohanian kita. Sehingga kita bisa tahu, wah ternyata hamba Tuhan ini yang dulu saya kagumi, ternyata nggak benar. Justru sekarang kita mendapat mukjizat itu. Dan inilah anugerah daripada Tuhan. Tuhan sedang mengembalakan kembali domba-dombanya. Kalau kita sudah disadarkan, akhirnya ini dia nih anugerah daripada Tuhannya. Kita mesti bersyukur justru. Kita yang adalah domba-dombanya akan mendengar kembali seruan dari firman Tuhan. Sama seperti Petrus
Orang lain tidak dapat menggabungkan dan makin lama makin bertambah di ayat 14. Ada beberapa kelompok yang tidak mau menggabungkan diri karena mereka juga orang-orang yang akhirnya gimana ya, mereka menentang ajaran, berbeda ajarannya, tapi mereka juga sungkan. Kenapa? Karena merasa bahwa emang Rasul Petrus dan kawan-kawan ini disertai oleh tanda-tanda dan dari surgawi gitu loh. Mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Tapi mereka juga gondok juga, kadang iri gitu ya. Karena udah popularitasnya udah kalah gitu kan. Tetapi popularitas Petrus bukan untuk kemegahan diri ya. Tapi kembali kepada ada penyertaan daripada Tuhan gitu ya. Nah, orang-orang ini nggak mau menggabungkan diri gitu ya. Jadi keras hati gitu ya. Kalau orang yang keras hati mungkin gengsi ya, malu mau bergabung. Aduh, nanti gue dibully sama kelompok gua gitu kan. Kelompok gua kan menentang dia dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang orang-orang yang kayak gini yang masih terpenjara ini kasihan ya. Jadi buat rekan-rekan gitu ya. Misalnya kita berada di dalam kelompok-kelompok tertentu, mungkin kita lain doktrin misalnya gitu kan. Tapi ternyata doktrin Petrus nih bener gitu kan. Oh ternyata saya nih ajarannya nggak bener nih, hamba Tuhan saya. Kita nggak enak gitu mau pindah gitu. Itu bukan masalah nggak enak gitu teman-teman. Jadi kita harus kembali kepada kebenaran. Jikalau kita kembali kepada kebenaran, justru sebenarnya Tuhan yang sedang mengembalakan. Jadi nggak perlu, bukan tanda petik kayak gembala itu orang pribadi atau pendeta hamba Tuhan gitu ya. Enggak demikian. Kalau dia benar gitu kan, berarti Tuhan pakai dia untuk mengembalakan. Tapi kalau dia tidak benar, jadi dia itu upahan. Jadi tinggalin nggak apa-apa ya. Kalau dia itu upahan, tinggalin nggak apa-apa. Justru dia perampok gitu ya. Jadi kita harus kabur. Kalau kita domba gitu kan, kita akan kabur gitu kan. Ini perampok ternyata. Ini upahan gitu kan. Mendingan kita kembali kepada gembala yang sejati. Yang digembalakan, yang merawat kita. Ini yang benar ya. Jadi teman-teman mesti jeli juga. Saya berharap teman-teman memiliki kepekaan untuk mengerti panggilan atau mengetahui mana nih gembala yang asli gitu kan, penggembalaan seperti apa, yaitu digembalakan oleh firman Tuhan. Nah, Rasul Petrus di ayat 14 saya akan bacakan kembali. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Yang ini ya, yang ada bujat. Supaya apabila Petrus selesai tidak ada bayangan mengenai salah seorang dari mereka, ya lalu mereka sembuh. Lah kira-kira demikian. Nah, banyak orang yang akhirnya menggabungkan diri, mereka jumlahnya bertambah-tambah baik laki-laki dan perempuan, artinya penjangkauan ini makin besar dan luas. Tuhan kirim jiwa-jiwa, yaitu domba-dombanya, untuk kembali digembalakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Petrus yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan sendiri. Ya, sendiri maksudnya dalam arti kebenaran firman Tuhan itu sendiri, artinya yang diberitakan ya seutuhnya ya Kristus itu sendiri gitu ya. Nah, ini penggembalaan yang sesungguhnya adalah demikian, yang membicarakan tentang Kristus itu sendiri. Nah, saya berharap pada kesempatan ini kita juga harus memikirkan dengan sangat gitu ya, kalau dalam diri Petrus ini sesungguhnya ketika dia menyuarakan itu gitu kan, kita nggak menekankan. Di sini kita nggak melihat bahwa menekankan selalu tanda-tanda mukjizat. Kita lihat bahwa ada yang menggabungkan diri bukan karena mukjizat itu, bukan, itu hanya sebagian tanda. Menggabungkan diri, bayangkan ya, mereka yang tahu pada waktu itu kejadian Ananias dan Safira, ketika itu mereka membengkok hatinya, lalu seketika itu juga nyawanya diputus gitu ya. Kebayang ya, ini tanda ada satu kedisiplinan, ada satu kesungguhan yang nggak main-main yang dimiliki oleh Rasul Petrus dan gerejanya gitu ya, kelompoknya gitu loh. Ada satu disiplin yang diterapkan, ada satu komitmen penuh gitu yang sungguh-sungguh, nggak main-main. Nah, ini ada orang-orang justru berbagian bergabung ya. Nah, ini yang sungguh-sungguh ini, makanya semakin disiplin gereja, maka gereja itu akan makin maju gitu ya. Karena nggak salah-salah. Nah, ini gereja yang akan diberkati oleh Tuhan ya. Yang diberkati oleh Tuhan adalah kelompok gereja gitu ya, yang benar-benar sungguh-sungguh menegakkan kedisiplinan, sehingga pelayanannya nggak salah-salah, mengelola dengan baik dan benar, segala sesuatunya komitmen penuh gitu, konsisten, dan emang diterapkan satu katakanlah tata cara, tata ibadahnya yang benar-benar di set up untuk emang disiplin demikian gitu loh, sehingga gereja bisa maju demikian. Nah, saya melihat bahwa Rasul Petrus memiliki satu kedisiplinan dalam membangun gereja gitu ya, di dalam persekutuan dia gitu loh. Mereka juga sepakat, akhirnya mereka juga menggabungkan diri. Nah, ini orang-orang yang benar adalah ketika mereka
tahu bahwa kegerakan ini kegerakan yang benar daripada Tuhan. Salah satunya ada menegakkan disiplin di dalam persekutuan mereka atau ibadah mereka gitu. Ini bagian penting juga gitu ya. Jadi kita jangan sampai lupa gitu bahwa disiplin gereja menjadi bagian penting untuk Tuhan memberkati gereja tersebut atau persekutuan tersebut. Kalau nggak ada disiplin, ngasal gitu, waduh ini gawat gitu kan. Ini kita memahami Allah, mengenal Tuhan seperti apa, kok kayaknya ngasal gitu kan, seperti itu. Jadi saya berharap kita mencoba gitu ya, nggak usah terlalu takut juga bagi para penginjil hamba Tuhan gitu ya. Saya menguatkan kepada kalian bahwa kalau Anda dan saya sebagai penginjil, kita sungguh-sungguh gitu kan, Tuhan akan kirim, itu urusan Tuhan mengenai jiwa. Yang penting kita persiapkan dengan benar, sungguh-sungguh gitu ya, disiplin tinggi, nanti Tuhan yang akan, jiwa-jiwa itu milik Tuhan, jadi Tuhan yang akan panggil gitu loh. Tuhan yang punya milik, jiwa-jiwa ini milik Tuhan, jadi nggak usah khawatir mikirin jiwa-jiwa, enggak. Yang penting kita memberitakan firman, kita disiplin penuh di dalam pemberitaan Injil, kita sungguh-sungguh mengupas kebenaran firman Tuhan, dan biarkan jiwa-jiwa itu Roh Kudus yang dorong gitu loh. Pekerjaan kita adalah, bagian kita adalah memberitakan firman itu sendiri dengan sungguh-sungguh, sebagaimana mestinya firman Tuhan itu harus kita nyatakan. Udah gitu loh. Sisanya nanti jiwa-jiwa Tuhan yang kirim gitu loh. Jadi jangan sampai kita juga seperti YouTuber gitu, vlogger, jadi bikin konten yang lagi digemari oleh orang. Lah ini bukan yang digemari oleh Allah. Kita jangan sampai demikian terjebak nih ya, menjadi YouTuber atau vlogger ya, akhirnya wah ini lagi market lagi demen begini nih gitu kan. Jadi seperti itu, ngikutin masa marketnya lagi apa, nggak bisa. Jadi kita mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah gitu loh. Jadi kita harus konsisten tuh, disiplin dalam diri kita mengenai hal-hal yang demikian. Maka Tuhan akan memberkati pelayanan Anda dan saya gitu kan, sebagai pelayan Tuhan ya, penginjil maupun hamba Tuhan. Saya berharap kita semua mau mendisiplinkan diri, khususnya untuk para hamba Tuhan ya, supaya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan gitu ya. Jadi nggak perlu pikirin jiwa-jiwa dulu, jangan gitu kan. Pikirin dulu disiplin dalam penggalian kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi pada malam hari ini saya sudahi ngopi bareng kita gitu ya. Pada malam hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati buat setiap rekan-rekan yang masih mungkin dalam kesibukan-kesibukan tertentu. Saya berharap kita bisa meluangkan waktu kita untuk berdiam diri merenungkan kebenaran firman Tuhan. Disitulah sebenarnya mukjizat akan kita alami, yaitu apa? Yang buta rohani akan dicelikan, yang tuli rohani akan kembali mendengar, yang bisu akan kembali bisa berdoa, berkata-kata sebagaimana firman Tuhan ajarkan untuk kita kepada Allah. Dan jangan sampai kita lumpuh secara rohani, tapi kita akan dibangkitkan ketika firman Tuhan yang memiliki kuasa itu akan membangkitkan kehidupan rohani kita. Semoga pada malam hari ini kita mau terus belajar gitu ya, jangan lelah untuk belajar teman-teman. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, kayak anugerah Tuhan semakin hari semakin limpah atas kami, hamba-Mu terbatas. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang ada di rumah saja. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu menyerahkannya waktu ini ke dalam tangan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Terima kasih teman-teman, dan lanjutkan ngopinya, ngopi di rumah saja.